Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter sukses meraih poin penting usai menang tipis 2-1 atas tuan rumah Udinese pada laga Giornata ke-35 Liga Italia Serie A Minggu malam. Dua gol Inter dicetak oleh Ivan Perisic pada menit ke-12 dan Lautaro Martinez pada menit ke-39. Udinese hanya bisa memperkecil kedudukan melalui Ignacio Puseto pada menit ke-72. Dengan tambahan 3 poin ini, Inter pun tetap dapat menjaga jarak dengan berselisih hanya 2 poin di belakang AC Milan. Kini Inter masih berada di posisi kedua klasmen dengan mengumpulkan 75 poin dari 35 pertandingan yang dimainkan. Sedangkan Rossoneri mengoleksi 77 poin. Pada laga kali ini, Perisic terus membuktikan dirinya sebagai pemain senior yang bisa diandalkan. Di laga ini, aksi dan gol Perisic terbukti sangat penting bagi tim. Winger Kroasia ini hanya membuat total 1 percobaan tembakan tapi berhasil menorehkan 4 dribble sukses, 56 sentuhan, 82% umpan sukses dan 2 umpan kunci. Aksi Perisic kerap kali membuat barisan bek Udinese sibuk. Golnya juga terbukti krusial untuk mengunci kemenangan Inter. Huskort memberikan rating 7,9 untuk kontribusi Perisic di pertandingan ini. Simone Inzaghi puas dengan performa Inter setelah menang di markas Udinese 2-1. Inzaghi masih percaya diri dengan peluang juara Inter. AC Milan sudah jelas dalam pole position untuk merengkuh gelar juara di akhir musim. Namun Inzaghi menegaskan Inter tidak akan menyerah sampai kompetisi betul-betul selesai. Tadi itu sebuah pertunjukan hebat melawan sebuah tim Udinese yang pada bulan April menjadi tim terbaik setelah kami, ucap pelatih Inter Milan itu kepada DAZN. Inter menginginkan kemenangan, layak menang di sebuah situasi yang sangat sulit. Masih ada 9 poin untuk diperebutkan dan apapun bisa terjadi. Inzaghi menambahkan mengenai persaingan Scudetto antara Inter Milan dan AC Milan. Lautaro Martinez mengakui bahwa yang bisa dilakukan Inter saat ini adalah terus menang dan mempertahankan tekanan pada pemimpin klasmen. Tekanan berada di Nerazzurri setelah Milan mengalahkan Fiorentina tepat sebelum pertandingan ini dimulai di Dacia Arena. Namun sundulan Ivan Perisic memecah kebuntuan, disusul Lautaro Martinez melalui rebound setelah penaltinya membentur tiang gawang. Kami ingin menang dan bermain seperti ini karena kami tahu Udinese tangguh, agresif dan sangat mengandalkan fisik. Kami senang kami tetap di atas sana, kata Lautaro Martinez kepada DAZN. Ini bukan tentang tekanan, kami hanya perlu melakukan pekerjaan kami dan terus menang. Kami tertinggal di klasmen, hanya itu yang bisa kami lakukan. Pekan depan Inter akan bermain lebih awal melawan Empoli pada hari Jumat, sementara Milan akan bermain 2 hari setelahnya di kandang Hellas Verona. Inter bermain pada hari Jumat karena mereka akan menghadapi Juventus di final Coppa Italia pada 11 Mei mendatang. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi berharap pemain andalannya Nicolo Barella tak mengalami cedera parah di laga melawan Udinese. Barella harus ditarik keluar pada laga itu setelah terlihat kesakitan memegang lututnya. Inter memiliki 3 laga lagi untuk terus bertarung untuk Scudetto dan 1 laga final Coppa Italia. Inzaghi berharap Barella baik-baik saja. Sepertinya memar yang parah, saya harap tidak ada yang serius. Dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan dia memiliki permainan yang hebat.
Ucap Inzaghi seperti dilansir football5star.com dari DAZN. Berita positifnya adalah Barella bisa berjalan tanpa bantuan dan juga terlihat setelah peluit akhir melempar jersinya ke arah fans, kemudian terlihat melayani permintaan foto dari fans. Manchester United telah menawarkan 50 juta euro plus penyerang Anthony Martial ke Inter untuk Lautaro Martinez. Namun manajemen Nerazzurri tidak tertarik dengan tawaran pemain plus uang tunai. Menurut jurnalis Italia Marco Barzaghi melalui AFC Inter 1908 bahwa Nerazzurri telah menolak tawaran dari Setan Merah karena mereka hanya tertarik pada tawaran tunai untuk Martinez. Lautaro Martinez sendiri masih terikat kontrak di Inter Milan sampai dengan musim panas 2026. Tetapi Nerazzurri santer disebut-sebut bersedia melepasnya demi mendapatkan dana segar yang besar dari penjualannya di musim panas. Lautaro Martinez tidak kekurangan peminat dan Nerazzurri akan mengharapkan tawaran dengan besaran tertentu sebelum mereka mempertimbangkan untuk melepaskannya. Menurut Barzaghi, prioritas Nerazzurri adalah mendatangkan uang tunai untuk Martinez dan mereka tidak tertarik dengan tawaran uang plus pemain United. Ada pembicaraan tentang Manchester United membuat tawaran 50 juta euro ditambah Martial untuk Lautaro Martinez. Katanya, Inter tidak tertarik dengan itu. Lanjutnya, karena mereka hanya menginginkan uang tunai dan kemudian pergi dan mencari striker. Mungkin Dybala. Inter tidak akan menjual bek sayap Denzel Dumfries musim panas ini kecuali jika ada tawaran besar untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut surat kabar Milan Gazzetta dello Sport yang melaporkan bahwa Nerazzurri telah memasukkan pemain Belanda itu ke dalam daftar pemain mereka yang tidak bisa dijual. Dumfries telah menunjukkan performa yang luar biasa musim ini, mampu menggantikan posisi yang ditinggalkan Achraf Hakimi di sisi kanan Nerazzurri. Performa pemain berusia 26 tahun itu membuat para peminat telah muncul untuknya. Tetapi Nerazzurri telah membuat pendirian yang jelas tentang sang pemain di jendela transfer musim panas. Inter dapat mendengarkan tawaran dalam skala besar seperti yang akan terjadi pada pemain manapun dalam skuad yang diberikan target keuangan untuk musim panas. Opsi Inter untuk memperpanjang kontrak bek Andrea Ranocchia secara sepihak untuk 1 musim lagi telah berakhir kemarin. Tetapi ia masih bisa bertahan di klub setelah akhir musim panas. Tuttosport melaporkan bahwa Nerazzurri masih bisa menawarkan kontrak baru kepada pemain berusia 34 tahun itu, tetapi tidak lagi memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya yang sekarang. Ranocchia memperpanjang masa tinggalnya di Nerazzurri musim panas lalu dengan perpanjangan kontrak 1 tahun, termasuk opsi dari pihak klub untuk memperpanjang hingga akhir Juni 2023. Karena klub tidak mengaktifkan klausul ini, maka Nerazzurri harus duduk bersama Ranocchia untuk mencari kesepakatan baru jika mereka ingin mempertahankannya. Ini tidak dapat dikesampingkan bagaimanapun juga karena keputusan akhir belum dibuat tentang masa depan Ranocchia dan dia masih bisa ditawari kontrak baru.